Hai 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 kiddos, apa kabar kalian pada hari ini? Ya, kita kembali bertemu dalam acara Kiddy Time bersama Opa Gali. Yap, kamu akan bertemu dengan Opa Gali setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi dan menonton film Petualang Kiki dan Didi. Juga menyaksikan dongeng yang seru dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat di YKB TV. Sekarang Opa Gali mau menyapa cucu yang ada di Tanah Raing, Kecamatan Rindi, Sumba Timur. Wah, jauh sekali Sumba Timur di daerah Indonesia bagian timur ya. Halo Cecilia, Remi, Hawu, apa kabarmu pada hari ini cu? Wah, Opa percaya kamu juga dalam keadaan baik-baik. Berharap kamu tetap sehat, selalu rajin belajar, rajin berdoa, dan tentu saja terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu, cucu-cucuku semua mau disapa oleh Opa Gali di acara ini, minta mama atau papa untuk mengirimkan nama kamu ke nomor 0812 8188 9191 dengan format seperti yang ada di bawah ini. Oke, kita awali Kiddy Time kita kali ini dengan sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Judulnya, Kala Aku Takut. Waktu Aku Takut. Yuk, nyanyi bersama-sama ya. Cucu-cucuku sayang, merasa takut itu boleh loh, boleh. Tak apa-apa kalau kamu merasa takut pada sesuatu entah apapun itu. Yang penting adalah ketika merasa takut, ingatlah bahwa selalu ada Tuhan yang menjaga kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan merawatmu, Tuhan akan menjagamu. Dengan tetap percaya kepada Tuhan, maka rasa takutmu secara perlahan-lahan akan teratasi. Nah, lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama atau didengarkan bersama ini dapat didengarkan juga di channel Lagu Rohani YKB TV. Di dalam channel ini ada banyak loh lagu-lagu atau nyanyian sekolah minggu dan lagu anak-anak yang bagus-bagus ya. Minta papa sama mama untuk memutarkannya untuk kamu ya. Cari channel Lagu Rohani YKB. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddy Time, minta papa dan mama menghubungi Kak Patar di nomor 0812 8188 9191. Dan kalau yang nyanyi kamu rame-rame di sekolah minggu, kamu mau nyanyi rame-rame di sini, boleh juga minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama 0812 8188 9191. Sekarang mari kita menyaksikan dongeng dari Kak Tuti berjudul Kiriman Burung dan Roti. Siapa ya yang mendapat kiriman roti? Yang mendapat kiriman burung? Yuk kita saksikan bersama-sama. Adik-adik, tadi denger nggak ya suara kepik dipanggil-panggil gitu? Ada yang panggil-panggil kepik deh. Kepik. Siapa coba yang manggil kepik?
Apakah Benny? Benny panggil Kepik nggak? Enggak. Itu siapa yang panggil Kepik? Atau Gwyneth? Gwyneth panggil Kepik kah? Tidak juga. Ilona panggil Kepik? Tidak. Iren panggil Kepik? Tidak. Tapi tadi ada suara loh yang panggil Kepik. Oh, gajah kali yang panggil Kepik ya? Nggak ada tapi gajah di sini. Atau burung? Adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa yang panggil Kepik? Siapa? Kepik. Siapa? Ah, coba itu kayaknya ada yang manggil lagi tuh. Kita dengerin ya, siapa yang panggil Kepik ya? Kepik. 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 Oh, kamu Kepik yang panggil aku. Ada apa? Aku sampai pikir kamu gajah loh. Karena suara kamu kenceng. Panggil-panggil aku. Ada apa Kepik? Kepik kan aku. Ada apa lebah? Kepik. Aku sedih loh. Aku takut. Sekarang itu banyak bunga-bunga yang mati. Karena hujan gak turun-turun. Jadi di taman bunga itu sekarang pada gak ada bunga. Hanya daun. Itu pun kering. Jadi bagaimana aku mau mencari makan? Madu nggak ada. Gimana Kepik? Aku takut kelaparan. Nanti aku nggak bisa makan karena bunga-bunga pada nggak bermekaran. Karena hujan nggak datang-datang. Kepik, tolong aku Kepik. Harus kemana saya mencari makan ini? Sedih rasanya loh Kepik. Oh, lebah itu khawatir kalau nggak bisa makan. Karena adik-adik di tempat ini bunga-bunga tidak ada yang mekar. Padahal lebah itu suka makan madunya di dalam bunga-bunga itu. Sementara di kawasan ini bunga-bunga tidak ada yang mekar. Tenang, ayo ikuti Kepik. Kepik mau terbang ke padang gurun. Mau ikut? Ayo lebah, ikut. Nah, adik-adik, Kepik sekarang ada di pinggir lautan. Wow, tapi keadaannya gawat. Gawat adik-adik, gawat sekali. Bangsa Israel itu di belakang sedang dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Wow, bagaimana? Dikejar dia, dikejar. Maka bangsa Israel pengen lari. Tapi apa yang terjadi? Di depannya ada laut. Kalau mereka terus tenggelam dong ke laut. Tapi kalau dia balik, ada tentara Mesir. Bagaimana ini adik-adik? Waduh, orang-orang Israel pada ketakutan. Mulai deh bangsa Israel ini bilang ke Musa, Musa gimana ini? Kalau kita balik ada tentara Mesir yang mengejar-ngejar kita. Mati deh kita. Tapi kalau kita terus, itu ada lautan. Jadi kita juga akan mati tenggelam. Ah Musa, tahu gitu aku gak mau ikut kamu keluar dari Mesir. Adik-adik, bangsa Israel ini suka mengeluh. Padahal di depan bangsa Israel itu Tuhan sudah menyatakan banyak mukjizat yang memperlihatkan betapa hebat dan kuatnya Tuhan itu. Musa disuruh Tuhan mengangkat tongkatnya. Tongkatnya diangkat adik-adik. Apa yang terjadi? Ada angin. Oh, dan angin itu membelah lautnya itu. Lautnya terbelah adik-adik. Lautnya terbelah. Dan bangsa Israel menyeberang. Terus menyeberang. Satu demi satu terus menyeberang. Tidak terkejar loh sama tentara Mesir. Dia menyeberang. Oh, menyeberang. Musa tetap mengangkat tongkat itu. Ketika sampai di seberang dan tentara Mesir itu juga hendak mengejar masuk ke laut yang terbelah itu,
lautnya menyatu kembali. Dan tentara Mesir itu hanyut ke dalam laut. Wow, Tuhan kita dahsyat. Dia mampu membelah lautan, menolong bangsa Israel sampai ke seberang. Wow, adik-adik, sekarang bangsa Israel itu sudah sampai di padang gurun. Padang gurun itu dingin apa panas? Banyak air apa sedikit air? Iya Galen? Betul, di padang gurun itu tidak ada air. Susah cari air. Maka waktu itu bangsa Israel kehausan. Karena tidak ada sumber mata air pada waktu itu di situ. Mulailah si bangsa Israel ini mengeluh lagi, ngamuk lagi, ngambek lagi. Datanglah ke Musa. Musa, ini aku haus, gak ada air. Musa gimana sih? Katanya. Musa teh sabar. Memang ya, bangsa Israel ini harusnya percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel itu mati di padang gurun. Karena tahu nggak tujuan bangsa Israel ini diselamatkan, dimerdekakan, dikeluarkan dari tanah Mesir? Karena sedang dituntun Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Di mana di tanah perjanjian itu tanahnya subur. Tetapi sekarang dalam perjalanan melalui padang pasir yang memang jarang ada air. Tapi pasti Tuhan akan memberikan air. Maka Musa disuruh Tuhan untuk minta ke batu itu supaya keluar airnya. Tapi Musa itu karena jengkel gitu ya sama bangsa Israel. Dia tidak minta kepada batu itu. Tapi dia pukul batu itu. Dan dari batu itu keluar air yang berlimpah-limpah. Keluar air banyak sekali. Wah, bangsa Israel senyum lagi. Asik, hore, ada banyak air. Mereka ambil air, disimpan di rumahnya. Sudah gak kehausan lagi. Itulah bangsa Israel. Mudah mengeluh, mudah marah-marah. Padahal dia pernah melihat, sering melihat Tuhan membuat banyak mujizat. Coba kita ikuti terus yuk perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian. Ayo ikut terus yuk. Adik-adik, bangsa Israel sepertinya sedang istirahat. Mereka mendirikan tenda. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, itu dipimpin Tuhan oleh tiang awan. Jadi kalau siang itu ada awan gitu bentuknya kayak menara gitu ya. Kalau tiang awan itu berjalan, maka bangsa Israel berjalan. Kalau malam itu ada tiang api. Jadi ada api besar begitu menjadi penerang. Kan di padang pasir waktu itu nggak ada listrik kan. Jadi diterangi oleh api unggun yang besar. Nah saat itu tiang awan dan tiang api di waktu malam itu berhenti di tempat itu. Jadi bangsa Israel mendirikan tenda. Tapi bangsa Israel ini mulai mengeluh lagi. Musa, aku udah pengen lo makan roti. Aduh, aku bosen nih, aku pengen makan roti supaya kenyang. Bagaimana ya Musa? Musa mulai berdoa. Mulai berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa Israel itu dengan roti. Tapi adik-adik ini di padang gurun. Dan bagaimana cara Tuhan kirim rotinya? Kan gak mungkin ya dari toko roti dikirim Tuhan. Pakai drone. Gak ada. Di zaman dulu tidak ada drone.
pakai paket. Belum ada juga pada waktu itu. Lalu pakai apa ya? Kepik juga penasaran bagaimana Tuhan akan mengirim roti itu. Ternyata pada waktu pagi-pagi bangsa Israel itu bangun. Tuhan kirimkan embun turun dari langit. Dan embun itu kalau diambil itu jadi roti mana. Wah, bangsa Israel kegirangan, ada roti. Tapi apa yang dipesan oleh Musa, disuruh mengambil secukupnya. Gak boleh rakus. Secukupnya. Misalnya dia punya anak 3, secukupnya saja. Untuk anak yang 3 orang itu diambil untuk makan pagi, siang, dan malam. Tidak boleh simpan-simpan. Ada loh tapi yang nakal, rakus, takut kelaparan. Dia simpan banyak-banyak. Dia simpan banyak-banyak. Dia simpan banyak-banyak. Disimpan dia di tendanya. Pagi-pagi itu roti berulat. Dan lagian ngapain disimpan? Karena besok selalu ada roti itu. Tuhan selalu kirim roti. Selalu kirim roti. Yaitu roti mana. Di tengah-tengah padang gurun Tuhan sanggup loh kirim roti. Tetapi pada waktu menjelang hari Sabat, Tuhan menyuruh mereka mengambil 2 bagian roti. Misalnya biasanya sebakul, maka menjelang Sabat harus mengambil 2 bakul. Kenapa? Ternyata kalau hari Sabat tidak ada kiriman roti. Terus rotinya berulat enggak? Tidak. Karena Tuhan yang menyuruh. Jadi ketika menjelang malam hari Sabat itu dia ambil 2 porsi. Besoknya roti itu tidak berulat. Luar biasa ya, Tuhan memang hebat. Di padang gurun sekalipun dia sanggup mengirimkan roti mana. Adik-adik, kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan itu memelihara bangsa Israel di padang gurun. Pertama tadi Tuhan membelah laut sehingga bangsa Israel selamat dari kejaran tentara Mesir. Terus waktu bangsa Israel kehausan, Tuhan berikan air berlimpah-limpah. Ketika bangsa Israel pengen roti, Tuhan kirimkan roti. Wah, ajaib. Tapi sekali lagi bangsa Israel itu memang tukang mengeluh. Apalagi nih yang dikeluhkan bangsa Israel ke Musa. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik nih. Bangsa Israel demo ke Musa. Ya datang ke Musa. Banyak ternyata. Mereka datang ke Musa. Musa, kata bangsa Israel. Aduh Musa, apalagi ini ya? Musa, aku pengen banget dong ayam goreng, ayam bakar. Pokoknya daging-daging. Aku kangen masakan-masakan yang seperti itu. Wow, di padang gurun mereka gak sempet kali ternak ayam. Lalu bagaimana dia mendapatkan ayam bakar, burung goreng? Gak ada. Tapi Musa percaya Allah begitu mengasihi bangsa Israel ini dan dia akan memelihara tidak kekurangan apapun juga. Musa mulai berdoa. Apa yang terjadi? Apa adik yang terjadi? Apakah ada kiriman ayam goreng? Tidak. Apakah ada kiriman ayam bakar? Tidak. Tapi pagi itu Tuhan kirimkan beribu-ribu banyak sekali burung-burung hinggap di perkemahan bangsa Israel.
ada burung-burung yang hinggap di situ banyak sekali. Sehingga ketika bangsa Israel bangun, wah, suara apa itu? Suara apa itu? Mereka membuka tenda. Wow, ada banyak burung, entah dikirim dari mana sama Tuhan. Ada banyak burung sehingga anak-anak bangsa Israel pada tangkepin burung. Wah, gak kena. Wah, gak kena. Tapi orang tuanya pinter. Dia tangkap itu burung dan jadilah burung goreng. Ada juga yang memasak menjadi burung bakar. Bayangin tuh adik-adik, bagaimana Tuhan mengirimkan burung-burung itu menuju perkemahan bangsa Israel. Yang Kepik tahu memang Tuhan kita luar biasa. Wah, Kepik jadi penasaran apa ya yang terjadi dengan bangsa Israel ini. Karena lama sekali bangsa Israel ini dari Mesir menuju tanah perjanjian dan hidup di padang pasir, mengembara di sana itu 40 tahun. Lama sekali. Ayo ikuti terus, Kepik jadi penasaran apa yang terjadi berikutnya. Adik-adik penasaran gak? Apalagi yang terjadi di padang pasir? Waktu Kepik melihat bertahun-tahun mereka berjalan di padang pasir. Kalau di padang pasir berjalan gak pakai alas kaki. Wow, panas, panas, pasti panas. Maka bangsa Israel itu pada waktu keluar dari Mesir, mereka itu pakai sepatu. Berhari-hari sepatu itu dipakai. Berjalan terus selama berapa tadi? 40 tahun. Mereka berjalan. Ada toko sepatu nggak di padang gurun? Tidak ada. Tidak ada. Lah, terus sepatunya bagaimana? Karena sepatunya dipakai lagi. Berjalan setiap hari. Kadang istirahat beberapa lama. Berjalan lagi. Berjalan lagi. Berjalan lagi. Kepik perhatiin. Sepatunya tetap bagus tuh. Nggak ada yang sobek. Siapa tahu yang sobek disimpan di tenda. Kepik mau masuk. Nggak ada adik-adik. Nggak ada sepatu sobek yang disimpan. Oh, luar biasa. Sepatu yang dipakai oleh bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun itu tidak pernah rusak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kepik aja kalau punya sepatu 2 tahun sudah rusak. 3 tahun sudah rusak. Paling lama 5 tahun. Tapi ini 40 tahun. Dan dipakai berjalan di padang pasir jauh. Tapi sepatu mereka tidak pernah rusak. Mengapa? Karena Allah memelihara bahkan sepatunya. Wow, ajaib ya. Nah, lebah tadi ikut aku kan melihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel itu. Dia kehausan sama Tuhan dikasih air. Mereka pengen roti, Tuhan kasih roti mana. Mereka pengen ayam goreng. Wah, Tuhan kirimkan banyak sekali burung. Sehingga mereka bisa makan daging burung. Digoreng bisa, dibakar bisa. Jadi sejak bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian, tidak kekurangan apapun juga. Bahkan ketika ada bangsa lain yang menyerang bangsa Israel, Tuhan melindungi. Jadi lebah, kamu gak usah bingung.
kamu makan apa hari ini? Tuhan pasti sediakan. Mungkin di daerah sini memang tidak banyak bunga-bunga yang bermekaran. Tapi lebah, cobalah berusaha ke desa sebelah, ke gunung sana. Mungkin banyak bunga-bunga. Aku yakin Tuhan tidak mungkin meninggalkan lebah dan tidak memberi makan. Karena Tuhan itu hebat, dahsyat, dan penuh kasih. Begitu ya Kepi. Baiklah, aku tahu pasti Tuhan memelihara aku. Pasti Tuhan menyediakan bunga-bunga untukku. Aku tidak perlu khawatir ya Kepi, pasti ada makanan buat aku. Terima kasih ya Kepi, kamu sudah menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu penuh kuasa. Pasti Tuhan mencukupkan makananku. Terima kasih Kepi. Shalom adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana Allah yang hebat itu memelihara bangsa Israel. Maka lebah teman Kepi pun menjadi percaya bahwa kehidupan dia akan dipelihara. Coba adik-adik buka di Matius 6 ayat 34. Di situ tertulis, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena Allah menciptakan kita, memelihara kita selamanya. Jadi jangan khawatir apa yang hendak kamu makan. Karena Tuhan pasti sediakan. Kita berusaha, kita bekerja, Tuhan akan menyediakan makanan. Karena Allah adalah Allah yang sanggup menyediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, hebat ya si Kepik dengan menceritakan bagaimana Tuhan mengirim burung dan roti kepada orang-orang Israel di padang gurun. Si lebah jadi tidak takut lagi kehabisan sumber makanan. Lebah jadi percaya bahwa Tuhan akan memeliharanya dan kawan-kawannya. Tuhan akan menyediakan makanan bagi dia dan bagi teman-temannya. Oke, cucu-cucuku, Tuhan itu baik loh, sangat baik, luar biasa baik. Ia menyediakan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film petualang Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Bukan Hanya Kata-Kata. Yuk, kita tonton bersama. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Di, kamu lagi ngapain? Ini nih kok, ada sampah di lantai nih. Mau aku buang ke tempat sampah. Kalau ruangnya kotor, gak nyaman untuk belajar. Rajin banget kamu, Di. Kamu kan ketua kelas. Tinggal suruh aja temen yang piket buat bersihin. Mereka juga sedang membersihkan kelas kok. Aku gak mau jadi ketua kelas yang cuma nyuruh-nyuruh, tapi dirinya sendiri gak melakukan. Tuh lihat, Meta malah barusan melempar bungkus permen ke lantai. Meta, kamu buang sampah di lantai ya? Iya, kenapa? Nanti kan ada yang tugas kebersihan. Gak boleh begitu, Meta. Jangan buang sampah sembarangan.
Kalau lihat sampah, sebaiknya juga kita ambil dan buang di tempatnya. Di, kamu ketua kelas, kok jadi tukang sampah? Kok juga tadi bilang begitu, Meta? Ngapain mungutin sampah? Padahal tinggal suruh teman yang piket aja. Di sekolah kita juga ada petugas kebersihan kan? Jangan begitu dong Niko, Meta. Kalau semua berpikir begitu dan buang sampah sembarangan, nanti lingkungan kita jadi kotor kan? Terserah kamu lah, Di. Didi dari mana? Saya habis membuang sampah, Bu. Oh, hari ini kamu bertugas piket kebersihan. Tidak, Bu. Didi memang rajin, Bu. Dia tetap ikut membersihkan kelas meskipun tidak sedang piket. Wah, bagus sekali Didi. Sebagai ketua kelas, kamu memberi contoh yang baik untuk teman-temanmu. Anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan mengandalkan petugas kebersihan, tapi kita sendiri juga harus menjaga agar tidak mengotori lingkungan. Jangan hanya ingin lingkungan yang bersih dan rapi, tapi kita juga harus mewujudkan kebersihan itu dengan perbuatan. Apa kalian mengerti? Ya, Bu. Meta, ini bungkus permen kamu. Aku baru ambil dari lantai. Iya, itu bungkus permenku. Lain kali buang ke tempat sampah ya. Santai aja lah, Ki. Nggak akan seberapa kotor kalau cuman bungkus permen. Baru saja Ibu Lina menasihati kita. Sekarang kamu sudah buang sampah sembarangan lagi. Memangnya kamu gak suka tempat yang bersih? Ya, sukalah, Ki. Tapi kenapa kamu sendiri gak menjaga kebersihan? Jangan cuma ingin lingkungan kita bersih, tapi kita sendiri gak melakukan apa yang kita inginkan itu. Aduh, Kiki ini udah mulai pintar pidato. Pasti selalu buang sampah lagi nih. Memangnya kamu selalu buang sampah di tempat sampah? Iya dong Niko, aku gak mau cuman ngomong, tapi gak melakukan. Aku gak pernah buang sampah sembarangan. Dan setiap melihat ada yang gak rapi atau kotor, aku selalu bersihkan, gak nunggu orang lain. Hahaha, sok banget sih. Emangnya kamu bisa bikin semua orang berubah mengikuti kamu? Aku sih gak mau maksa orang untuk berubah, tapi aku tetap akan memberitahu apa yang baik. Yang penting, aku mulai dari diri sendiri. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak Tino. Siapa di antara kalian yang pernah jadi pemimpin? Misalnya jadi ketua kelas, ketua kelompok belajar, ketua tim sepak bola, atau yang lainnya. Didi jadi ketua kelas, Pak. Anto pernah jadi ketua tim sepak bola. Terima kasih Kiki. Nah, apakah kalian tahu apa yang diharapkan dari seorang pemimpin? Apa ya? Pemimpin harus bisa memimpin dengan baik, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya pemimpin itu bisa memimpin dengan baik? Dengan memberi contoh yang baik, Pak. Betul, Kiki. Salah satu hal yang diharapkan dari seorang pemimpin yang baik adalah bisa memberi teladan untuk orang-orang yang dipimpinnya. Wah, berarti Didi sudah jadi pemimpin yang baik dong. Dia selalu memberi contoh dan gak cuma nyuruh-nyuruh, Pak. Wah, bagus itu. Jadi, siapapun di antara kalian yang dipercaya menjadi pemimpin harus bisa memberi teladan yang baik. Hari ini Bapak akan memberi contoh dari kisah di Alkitab. Apa kalian tahu Raja Yosia? Iya, Pak. Kami pernah mendengar di sekolah minggu. Ya, Didi. Banyak hal baik yang bisa kita contoh dari Raja Yosia. Di antaranya keteladanan. Waktu Raja Yosia menjadi Raja Yehuda, orang Israel sedang meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ngeri dong, Pak. Iya, Niko.
Tapi Yosia tidak diam saja melihat kekacauan itu. Yosia juga tidak hanya memerintahkan rakyatnya untuk bertobat, tetapi juga menunjukkan keteladanan. Dia menaati perintah Tuhan. Dia tidak hanya mengajak orang Israel untuk kembali kepada Tuhan, tetapi ia juga taat beribadah kepada Tuhan. Ia menjadi contoh yang baik untuk rakyatnya. Raja Yosia memang hebat ya, Pak. Iya, Kiki. Tapi kita tidak harus menunggu menjadi pemimpin untuk menjadi teladan bagi orang lain. Siapapun kita, harus memberikan contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menginginkan hal yang baik, kita tidak bisa hanya sekadar bicara atau menasehati saja. Tapi kita harus memulai dari diri sendiri dan menunjukkan hal yang baik itu. Apa kalian mau? Ya, Pak. Kalau kita konsisten atau terus-menerus melakukan hal yang baik, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ingat anak-anak, contoh berupa perbuatan itu lebih baik daripada sekadar kata-kata saja. Sahabat yang asyik. Keterlaluannya si Meta. Udah dibilangin sama Bu Guru, tetap saja membuang sampah sembarangan. Jangan ditiru ya, Cuk. Jangan ditiru. Tirulah Didi. Sebagai ketua kelas, dia tidak hanya ngomong. Dia nggak ngomong doang. Ia memberikan contoh dengan memungut sampah yang ada di lantai dan membuangnya pada tempat sampah yang sebenarnya. Oke, sebelum kita menyaksikan dongeng dari Kak Eklin, kita bernyanyi lagi ya. Kita bernyanyi bersama teman kita Gladys Marista Purba dari GKI Cinere. Yuk, ikut nyanyi ya. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Opa Gali percaya semua cucu-cucuku yang sedang menyaksikan acara Kiddy Time pada saat ini adalah anak-anak yang patuh. Ya kan? Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Kak Eklin dengan judul Mutiara di Pulau Aru. Yuk Kak Ivan, tolong putarkan dongengnya ya. Halo cucu-cucu kakek. Ini dengan kakek. Kali ini Kak Eklin tidak ada. Kakek yang temani Dodi. Iya ya Dodi. Iya kakek. Tapi kakek bisa seperti Kak Eklin yang bercerita buat kita semua kan kakek? Bisa. Kakek akan berusaha bercerita untuk Dodi dan semua cucu-cucu kakek.
di mana saja berada. Ceritanya begini. Pulau Aru memiliki laut yang sangat luas. Lautan di Pulau Aru begitu kaya. Lautnya dihiasi bebatuan karang besar dan mempunyai banyak ikan. Hijaunya rumput laut yang berpadu dengan birunya laut dan taburan pasir putih menambah indahnya laut di Pulau Aru. Suatu hari di dasar laut Aru ada sebutir pasir yang masih sangat kecil. Pasir kecil itu berkata kepada ayah dan ibunya, "Ayah, ibu, aku tidak mau tinggal lama di dasar laut. Aku ingin seperti ikan-ikan atau rumput laut yang bisa ditangkap oleh manusia dan bisa melihat dunia luar." Ayah dan ibu pasir itu berkata begini, "Sabar anakku. Ibu dan ayah, bahkan semua pasir di sini menginginkan hal yang sama. Kami jenuh di dasar laut. Kami juga ingin melihat keindahan dunia di luar sana. Pasir kecil hanya bisa tertunduk. Tapi tiba-tiba ia berlari dan meninggalkan ayah dan ibunya. Ia berlari sangat kencang sehingga ibu dan ayahnya sulit menemukannya. Pasir kecil itu bersembunyi di balik sebuah kerang kosong. "Pasir kecil, kenapa kamu berlari dan bersembunyi di sini?" tanya kerang kosong itu. Pasir kecil lalu menjawab, "Tuan kerang, aku sedang bersembunyi dari ayah dan ibuku. Aku jenuh di rumah. Aku bosan di dasar laut. Aku mau melihat keindahan dunia di luar sana." Kerang kosong pun berkata, "Berarti kamu harus berubah supaya kamu bisa keluar dari dasar laut." "Iya, aku mau berubah. Tapi bagaimana caranya?" Kerang kosong tersenyum dan menawarkan bantuan. "Jika kamu mau, masuklah ke dalam tubuhku. Tinggal dan berpuasa serta berdoa di sini, maka kau akan berubah." "Apa? Tinggal, berpuasa, dan berdoa? Aku tidak makan apa-apa di dalam tubuhmu." Pasir kecil bertanya lagi dengan polosnya. Masih tetap tersenyum, kerang kosong menjawab, "Dalam berpuasa, pada setiap hari ada waktu-waktu tertentu untuk kamu diperbolehkan makan. Namun makananmu hanyalah getah di dalam tubuhku." "Sebentar, aku beritahu ayah dan ibuku dulu." Pasir kecil kembali berlari mendapatkan ayah dan ibunya di rumah. Ia beritahu pesan kerang kosong pada orang tuanya.
ayah. Dan ibunya setuju. Asalkan selamat tinggal dalam tubuh kerang kosong, ayah dan ibunya harus berada di dekat kerang kosong. Kini pasir kecil bersama ayah dan ibunya berlari ke arah kerang kosong. Pasir kecil langsung masuk ke dalam tubuh kerang kosong. Seketika itu cangkang kerang kosong langsung tertutup. Sedangkan ayah dan ibu pasir kecil hanya bisa menjaga pasir kecil itu dari luar kerang kosong. Pasir kecil dengan sabar ia berpuasa dan berdoa di dalam tubuh kerang. Hingga waktunya tiba, cangkang kerang perlahan terbuka dan kerang memberi isyarat kepada pasir kecil untuk keluar. Betapa kaget ayah dan ibunya. Pasir kecil itu telah berubah menjadi sebutir mutiara yang sangat cantik, putih, dan berkilauan. Semua pasir di dasar laut mengetahui berita kalau pasir kecil telah berubah menjadi mutiara. Maka sejak saat itu mutiara di Pulau Aru sangat banyak, sebab tidak sedikit pasir yang mau merubah hidupnya. Mereka masuk ke dalam tubuh kerang, berpuasa dan berdoa di sana hingga berubah menjadi mutiara. Mutiara-mutiara itu akhirnya dapat melihat indahnya dunia di dasar laut karena mereka dibawa oleh manusia untuk melihat gedung-gedung tinggi, jalan raya, pepohonan, dan benda-benda yang tidak ada di dasar laut. Begitu ceritanya. Wah, terima kasih kakek. Aku dan teman-teman di rumah tuh mau berjanji kalau kita akan sadar jadi anak yang mau hidup di dalam Tuhan supaya kita dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Amin. Sabar dalam mengikut Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitulah tadi pesan dari Kak Eklin. Oke, cucu-cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Sampai jumpa pada Sabtu depan dalam acara kita Kiri Time. Bye.